Kebijakan mutu berisi pernyataan komitmen perusahaan terhadap penerapan sistem manajemen mutu yang disahkan oleh pimpinan puncak. Apakah pernyataan di atas merupakan pernyataan yang tepat tentang isi kebijakan mutu? Jawabannya ya. Oke, selesaikan exam. Bismillah. Alhamdulillah, ini tidak ada yang salah ya. Di video sebelumnya saya salah satu dan ini akhirnya perfect ya. Kemudian lanjutkan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Video ini adalah video lanjutan dari video-video saya yang sebelumnya tentang pelatihan di Skill Academy menguasai standar sistem manajemen mutu ISO 9001. Nah, setelah sebelumnya sudah saya bahas tentang pengenalan dasar ISO, pengetahuan dasar auditor ISO, kemudian konteks organisasi. Sekarang tentang konsep kepemimpinan dan komitmen. Nah, ini video durasinya 7 menit. Setelah menonton seperti biasa kita menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Oke, langsung saja kita tonton video penjelasannya. Halo, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang klausul 4 yaitu konteks organisasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas klausul 5 yaitu kepemimpinan. Memiliki sistem dalam suatu organisasi bukan hanya tentang tools dan managerial skills, tapi juga tentang kepemimpinan. Namun, apa hubungan kepemimpinan dengan memiliki sistem manajemen? Kenapa ISO 9001 menstandarisasi kepemimpinan? Bukannya kepemimpinan itu fleksibel ya? Tentu kamu yang kritis bisa jadi menanyakan hal-hal tersebut. Oke, di video kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana ISO 9001 menstandarisasi kepemimpinan yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen mutu. Pada ISO 9001 versi 2008 atau versi sebelum 2015, klausul ini belum ada. Dulu, pimpinan puncak perusahaan mendelegasikan seorang manajemen representatif atau seorang perwakilan yang dipercaya sebagai koordinator penerapan ISO 9001. Namun, di versi 2015, komitmen penerapan ISO 9001 langsung dikomandoi oleh pimpinan puncak. Maka, dalam klausul 5.1 ISO 9001, kepemimpinan yang dimaksud lebih kepada komitmen. Manajemen puncak harus memperlihatkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu, setidaknya dengan melakukan beberapa hal, yaitu pertama, memastikan kebijakan dan sasaran mutu ditetapkan. Kedua, memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen mutu dengan proses bisnis organisasi. Ketiga, memastikan sumber daya yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu tersedia. Keempat, mengkomunikasikan pentingnya sistem manajemen mutu kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Kemudian, kelima, memandu perusahaan untuk fokus kepada pelanggan dengan memastikan persyaratan pelanggan dan peraturan terpenuhi, serta fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan. Setelah jabaran tentang komitmen pimpinan puncak, ISO 9001 juga mensyaratkan suatu organisasi untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan mutu. Apa sih kebijakan mutu itu? Penjelasan tentang kebijakan mutu ada di klausul 5.2. Kalau kamu pernah masuk ke ruang pertemuan suatu perusahaan yang memiliki logo ISO 9001, kamu pasti pernah melihat ada semacam piagam atau figura yang dipajang di dinding yang bertuliskan kebijakan mutu. Kebijakan mutu ini berisi pernyataan komitmen perusahaan terhadap penerapan sistem manajemen mutu yang disahkan oleh pimpinan puncak. Detailnya, apa saja sih yang tertulis dalam kebijakan mutu? Perhatikan baik-baik. Di versi 2015 ini, terdapat 4 aspek yang wajib tertuang dalam kebijakan mutu. Pertama,
Komitmen untuk menjaga kesesuaian sistem manajemen dengan tujuan dan konteks organisasi, serta mendukung arah strategik. Kedua, komitmen untuk menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu. Ketiga, komitmen untuk memenuhi persyaratan yang berlaku. Dan keempat, komitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen. Kemudian setelah ditetapkan, kebijakan mutu tersebut harus dipelihara, tersedia, dan dikomunikasikan di dalam perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya. Aspek kebijakan mutu ini sering menjadi soal dalam pelatihan Lead Auditor Course. Maka, jika kamu ingin menjadi auditor, pastikan untuk memahami konten wajib kebijakan mutu ini baik-baik. Setelah berbicara tentang komitmen manajemen puncak di klausul 5.1 dan kebijakan mutu di klausul 5.2, suatu konsep kepemimpinan tidak akan berhasil tanpa manajemen tim dan personil yang baik. Maka, di klausul 5.3, kita akan membahas tentang pembagian peran, tanggung jawab, dan wewenang yang baik, serta proporsional. Di klausul 5.3 ini, manajemen puncak harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan serta dimengerti dalam organisasi, terutama untuk dua peran berikut. Pertama, personil yang memastikan pemenuhan persyaratan standar ISO 9001. Di kebanyakan kasus, tidak jarang ditemukan adanya unit fungsi khusus yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kesesuaian ISO 9001. Kedua, personil yang melakukan pelaporan kerja dan peluang untuk peningkatan sistem manajemen mutu. Oke, di video ini kita sudah belajar tentang konsep kepemimpinan dalam sudut pandang ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu. Bagaimana? Pastikan kamu memahaminya ya. Di video selanjutnya, kita akan belajar klausul pertama dalam siklus PDCA, yakni klausul 6 tentang perencanaan. Kedepan, diskusi kita akan mulai kompleks, tapi jangan khawatir. Saya akan berusaha untuk membuatnya sederhana dan mudah dipahami. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang konsep kepemimpinan dan komitmen selama 7 menit. Sekarang kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh Skill Academy. Seperti biasa di sini ada tombol mulai tes, langsung klik saja. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah aspek kebijakan mutu sering menjadi soal dalam pelatihan. Nah, ini nih. Lead Auditor Course, ini kok beda sendiri, kayak seperti ada kuncinya ya. Kita lanjut. Perhatikan poin-poin di bawah ini. Pertanyaan yang kedua, dari 7 poin di atas, manakah yang termasuk hal-hal yang harus dilakukan manajemen puncak dalam memperlihatkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen mutu? Oke, kita baca sejenak. Nah, ini jawabannya adalah D ya. Nah, selanjutnya, kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga, dari 6 poin di atas, manakah aspek-aspek yang wajib tertuang dalam kebijakan mutu? Oke, ini jawabannya D, 1, 2, 3, dan 4. Bismillah. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah mana langkah yang paling tepat di bawah ini yang harus dilakukan setelah kebijakan mutu ditetapkan? Nah, ini jawabannya C. Bismillah. Selanjutnya yang terakhir adalah kebijakan mutu berisi pernyataan komitmen perusahaan terhadap penerapan sistem manajemen mutu yang disahkan oleh pimpinan puncak. Apakah pernyataan di atas merupakan pernyataan yang tepat tentang isi kebijakan mutu? Jawabannya ya. Oke, selesaikan exam. Bismillah. Alhamdulillah.
Ini tidak ada yang salah ya, di video sebelumnya saya salah satu dan ini akhirnya perfect ya. Kemudian lanjutkan belajar. Nah, di sini untuk yang selanjutnya tentang perencanaan. Nah, ini saya lanjutkan di part 6 ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalian pantau terus di channel Pejuang Karyawan. Nanti untuk part 6 saya upload kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.